يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ta'lim pengajian rutin yang diasuh oleh Habib Zaki yang bahas tentang Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, yang malam ini insyaallah akan bahas tentang kewaspadaan kita terhadap sifat-sifat qaswatul qulub, ghilazul qalb. Mari kita buka pembacaan umul kitab liridhaillah wa limaqasidina wa ila hadat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'li darajatihim fil jannah wa nakhluruhu imam al-arif billah qad birda'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad nafa'ana yanfa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah ala kulli nadin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu masih berkisar di dalam permasalahan hati, yang mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan di dalam nasihatnya, wa iyyaka wal qaswah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mewanti-wanti kepada kita, hati-hati, hindari dari hati yang keras. Hindari daripada hati yang keras. Makanya ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita tentang masalah hati. Ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita tentang membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Karena bisa menjadikan hati seseorang itu keras, bisa menjadikan dia tertolak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan masuk ke dalam hati tersebut. Ya, seperti layaknya wi'a yang saya bilang dalam hadis, seperti namanya aniyah atau namanya wi'a, tempat. Ketika itu dimasuki daripada air dalam posisi dia terbuka, iya. Tapi ketika hati yang keras itu dia seperti tertutup, hati seseorang, atau seperti dia terbalik. Sehingga apa? Sehingga walaupun diisi dengan apapun, ya, dia tidak akan bisa masuk di dalam hati tersebut. Hati yang keras ini dikatakan, ya, ghilatul qalbi wa jumudihi, yaitu dengan kerasnya hati dan bekunya daripada hati tersebut. Ya, itu. Hatta la yata'atsaru bil mau'idah. Sehingga dia tidak membekas sama sekali
ketika dia menerima daripada nasihat. Tidak ada bekasnya sama sekali. Yaitu yang disebutkan, ada seorang ulama mengatakan yang ditakutkan bukan pintu tobat Allah yang ditutup. Pintu tobat Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hadis ditutup man lam yugharghir, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Iya, nyawa belum sampai kerongkongan itu pintu tobat belum ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan. Tetapi yang ditakutkan mereka para aulia, para ulama, itu yang ditakutkan apa? Pintu hati yang Allah tutup. Waliyadzubillah. Pintu hati, hatinya itu menjadi hati yang keras. Sehingga apa tadi disebutkan tidak membekas sama sekali apa daripada mau'idhah. Nasihat-nasihat tidak wala yariqu, ya, wala yalinu inda dzikril maut. Dia tidak lembut, tidak lunak hatinya ketika dia mengingat kematian atau dia ingat akan kematian. Sama sekali dia tidak akan mempengaruhi daripada tabiat dia atau mempengaruhi daripada kekerasan hati. Lain halnya orang yang walaupun dia awam, tetapi hatinya dia tidak keras, masih mau mendengarkan nasihat, ya itu masih ada harapan. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kita dengan mujahadah. Itu tidak bisa kita melakukan hal itu, membersihkan hati dan lain sebagainya, kecuali dengan usaha. Makanya dikatakan sampai mereka para aulia, para salaf dan lain sebagainya terdahulu, ya mengatakan, dia bilang apa? Mujahadatun nafas. Aku yang paling aku sukai di dalam kehidupan ini adalah mujahadatun nafas. Selalu memerangi hawa nafsu. Makanya juga dikatakan Al-Habib Syekh Habib Abdullah bin Syekh Khalid terus mengatakan al-hawa muridi. Hawa nafsu itu adalah muridku. Ya, siapa kita berani bisa ngomong kayak gitu? Hawa nafsu muridku. Kita muridnya hawa nafsu ya. Kita muridnya hawa nafsu. Tapi mereka ketika dia mendidik, menundukkan daripada hawa nafsu, maka menjadi daripada muridnya hawa nafsu tersebut. Makanya dikatakan dan juga ketika mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan al-wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kondisi wal ahwalul akhirah dan kondisi-kondisi akhirat, dia tidak sama sekali mempengaruhi dari dia. Itu yang waliyadzubillah. Ya, itu yang menakutkan dari orang-orang yang demikian. Ya, demikian. Maka dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbu qasi. Ya. Yaitu dikatakan sesuatu yang jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling jauh itu apa? Sesuatu ini apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, qalbu qasi, hati yang keras. Lah sesuatu ini apa? Apapun. Sesuatu yang dimaksud adalah rahmat Allah, ya. Anugerah Allah, barokah Allah, al-madad wal nafahat wal rahmat wal barokat. Ya, semua wal asror, sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada anugerah Allah. Ya. Maka apa? Jauh itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dia akan, yaitu tadi, merasa asik, dia merasa nyaman dengan maksiat yang dia lakukan. Maka wakala alaihi salatu wassalam minasyaga'i arbaun waliyadzubillah. Dikatakan termasuk dari yang celaka itu ada 4. Kalau sudah masuk dalam kategori orang-orang yang celaka, karena di dalam kehidupan ini, kita ini ditentukan, dalam kehidupan kita ini sa'id wasyaqi. Sa'id dan asyaqi. Kebahagiaan dan kecelakaan dan celaka. Senang dan susah. Ini hidup dalam kehidupan kita. Nah, tinggal nanti waliyadzubillah ditarik lagi ke ranah qadha, ketentuan Allah nanti di akhirat. Ada sa'id, ada syaqi.
Ini ketentuan ini. Maka dikatakan ada juga yang termasuk bisa menjadikan orang itu syaki. Ya, yaitu syaga, yaitu syaki artinya celaka, itu ada 4. Apa dikatakan? Qaswatul qalbi. Yang pertama, kerasnya hati. Kerasnya hati. Ini waliyadzubillah. Ya, kerasnya hati. Wa jumudul ain. Jumudul ain itu bekunya mata, mata yang beku picik. Jadi pandangannya itu selalu pandangan picik, yaitu sinis, pandangan sinis, pandangan ngeremehkan, dan juga pandangan yang menyakitkan dan lain sebagainya itu. Kemudian wal hirsu, tamak. Ini juga termasuk daripada orang yang celaka. Tamak ini tidak main-main. Tamak ini walaupun ini orang yang tidak mempunyai perasaan dalam jiwanya, tidak mempunyai perasaan kepada sesamanya, bahkan keluarganya, itu dampak daripada tamak. Oh iya, yang penting dia ini tercapai kebutuhannya, yang penting dia ini tercapai kesenangannya, yang penting dia ini terlampiaskan hawa nafsunya, apapun yang terjadi kondisinya kepada yang lain dia tidak peduli. Itu tamak namanya. Tapi tamak itu bukan harus dimulai dengan dia walaupun dia melebihi dari kapasitas kebutuhan dia dan dia masih merasa butuh dan rakus, itu namanya tamak. Waliyadzubillah. Makanya kita katakan itu orang tamak itu walaupun itu kaya, hatinya miskin. Orang tamak itu walaupun dia kaya, itu hatinya miskin. Tapi orang yang qanaah, kebalikannya, orang yang qanaah, yang nerima, ridho dengan apa yang telah Allah berikan, walaupun kondisinya cukup tapi hatinya kaya. Nah, iya. Makanya kadang kita miris, ini orang ini punya gaji jutaan, puluhan juta, ratusan juta, kok dia masih punya kepikiran untuk makan daripada hasil korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Itu tadi, hatinya miskin. Kenapa? Karena tamak itu tadi. Karena itu tamak. Makanya dikatakan itu sampai mereka para pemimpin terdahulu ya di zaman Khulafa Rasyidin, terus kemudian dari imam yang adil dan lain sebagainya. Mereka ini seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu dia didatangi sama tamu ya. Ketika itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika itu lagi ada urusan atau pekerjaan negara. Kemudian ada tamu datang, kemudian di stop tamu itu. Dia bilang, Anda ini datang untuk urusan negara atau Anda ini datang kepadaku untuk urusan pribadi? Kata dia, Anda. Saya datang ini untuk urusan pribadinya Anda. Oh iya sudah. Kemudian ada lampu ceplek itu dimatikan semua. Nah, kemudian duduk. Lah orang ini heran. Loh kok dimatikan? Wong kita orang ini mau ngobrol, mau ngomong ada urusan pribadi. Dia bilang, oh enggak. Ini lampu ini semua, ini milik negara. Bukan milik aku pribadi. Sehingga Anda berurusan denganku, kalau urusan pribadi ya ini enggak boleh aku manfaatkan untuk urusan pribadiku. Ini adalah urusan negara. Nah ya ini tadi perkara yang sangat sensitif betul. Watulul amal, ya, panjang angan-angan. Yang keempat yaitu panjang angan-angan, berangan-angan terus tanpa ada amal, berangan-angan terus tanpa ada mujahadat di dalam ibadah dan lain sebagainya. Ini waliyadzubillah termasuk dia fahtarisu min hadzal arba. Maka jaga ini dari 4 perkara ini. Jangan sampai engkau masuk dalam kategori 4 perkara semacam ini. Ya, maka jangan sampai masuk dalam kategori 4 perkara semacam ini.
Ya karena menyulitkan. Hidupnya tidak tenang, kurang puas terus hidupnya. Kalau berangan-angan ketika kita itu bagus. Seperti contoh dia ngelihat masjid lagi dibangun. Terus dia kerentek, ya Allah, sekiranya aku ada duit 1 juta, ini aku akan kasihkan. Aku akan sedekahkan semacam itu. Itu bagus. Niatkan terus kayak gitu. Itu bukan angan-angan. Lain, angan-angan itu dia itu berharap sesuatu tapi berhayal dan lain sebagainya tanpa ada hasil, mustahil. Macam itu. Nah itu menjadikan dia itu malas. Menjadikan dia itu malas ibadah, malas beramal, malas bekerja. Hidupnya menghayal terus, ya. Hidupnya menghayal, wala ada gerakan. Ya. Maka Rasulullah itu belum pernah mencium tangan, pernah Rasulullah mencium tangannya pekerja batu. Ya. Dengan tangan ini, ya, dia menghidupi keluarganya. Ya itu, dicium tangannya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau andai kata niatkan, kita ketika lewat pondok pesantren lagi dibangun, atau kita melihat ada orang minta-minta, atau kondisi ada orang yang membutuhkan, ya Allah, kalau andai kata aku ada sekarang ini aku akan berikan, itu bagus, niatkan itu karena masuk dalam kategori niatul mukmin khairum min amalih. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi niatkan aja. Kalau saya nanti contoh ini, kalau andai kata saya punya duit 1 gunung, saya akan bagikan ke semua fuqara wal masakin. Kalau saya punya ini sekarang maksudnya, jangan nanti kalau saya punya nanti saya nazar, enggak jadi, enggak boleh ya macam itu. Maka dikatakan wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil waliyadzubillah. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya ketahuilah, ya wahai kalian, ya ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Rasulullah mengatakan Allah tidak menerima, ketahuilah Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Iya, doa dari hati yang lalai. Kadang orang ini doa tidak tahu apa yang dia doa. Kadang dia sholat tidak tahu apa yang dia baca. Lalai sudah ghafil kemana-mana. Kadang kita sholat, tadi rakaat pertama apa yang saya baca. Lalai. Kadang rakaat kedua yang dibaca apa tadi, sholat di rakaat kedua, tidak tahu. Kadang kita doa kepada Allah, ya kita tidak tahu apa yang kita doa. Udah, hafalan. Tapi makanya dikatakan butuh hadirnya hati dalam setiap amal, butuh hadirnya hati dalam setiap ibadah, itu pentingnya. Ketika kita mengatakan, ya Allah, apa Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia dan di akhirat juga kebaikan. Ya Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, minta rezeki yang halal. Tapi dihadirkan itu permintaan. Seakan-akan kita ini betul-betul minta, ini betul-betul memohon. Dalam hadis innallaha yuhibbul mulihin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang kalau doa itu ngerengek. Kalau sudah dia ngerengek berarti tahu tentang apa yang dia minta. Nah ini kadang kita ini minta sama Allah, kita tidak tahu apa yang kita minta. Nah itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Tahu-tahu ada orang datang ke satu apartemen apa-apa, dia bilang saya mau kerja di sini. Loh, Anda siapa? Ya tidak tahu. Lah ini mau kerja apa? Ya tidak tahu, saya yang penting kerja. Ya tidak diterima sama orang yang punya apartemen atau yang punya kantor. Paham itu ya? Nah, terus kemudian lain wal ghaflatu dunal qaswa. Hati yang lalai itu beda sama dengan hati yang keras, itu beda. Hati keras itu mempunyai kriteria sendiri, hati yang lalai itu juga mempunyai kriteria sendiri. Ini sama-sama penyakit dalam hati. Ini sama-sama penyakit di dalam hati. Maka dikatakan wahiyal madmumatun,
sama-sama tercela. Ini hati yang ghaflah ini, artinya hati yang lalai ini tercela, termasuk daripada sifat-sifat tercela. Wa fiha ghayatud darar. Nah, di dalam hati yang lalai ini itu terdapat puncak kebahayaan atau puncak dari mara bahaya. Terdapat semacam itu. Waliyadzubillah. Maka ketika ada orang hati yang ghafil nanti akan masuk dalam puncak di dalam mara bahaya. Waliyadzubillah. Yaitu tadi nanti terjadinya lunturnya keimanan, nanti terjadinya dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak wong saya ini sudah sholat, wong saya ini selalu minta, wong saya ini selalu zikir, wong saya selalu ini, wong saya ini selalu berbuat baik, kok tetap kehidupan saya akhirnya terjadi dampak semacam ini. Waliyadzubillah. Itu disebabkan karena apa? Ya ghaflah, hati yang lalai. Ketika dia banyak sering hatilah, makanya dikatakan nanti itu bisa jadi ghayatud darar. Itu akan menarik orang tersebut dalam sampai pada puncak yang mara bahaya. Kalau sudah masuk dalam puncaknya itu, kalau mengganggu dalam waliyadzubillah fisik atau kehidupan itu masih lebih ringan daripada dia terganggu atau pengaruh di keimanan dia. Waliyadzubillah. Kalau sudah mempengaruhi keimanan, keislaman dia, selesai sudah. Iya, gampang dia mengucapkan. Mau apapun ucapan yang sampai menjurus kemurtatan, keluar daripada Islam, dan tidak jadi peduli dia. Macam itu. Ya. Dan wal qalbul ghafil walladzi la yastaiqid wa la yatanabbahu idza waradat alaihil mawa'idu wazawajir. Dan adapun hati yang lalai itu, dia orang yang tidak pernah yang tidak bangkit, tidak bangun, ya, dan tidak sadar, dan tidak sadar ketika jika datang bagi kepadanya itu nasihat-nasihat dan zawajir dan ancaman-ancaman, larangan-larangan. Itu enggak pengaruh, enggak bangkit dia. Wala yaltafitu ilaih, dan dia tidak akan melirik atau menoleh ke itu semua. Hati yang lalai itu tidak akan melihat kepada nasihat-nasihat, wis jangan so alim, atau wis sudah jangan ini, wis sudah enggak mau ini dan lain sebagainya. Itu dampak dari hati yang lalai. Min ghaflatihi wa sahwihi, ya, dari dampak dari apa itu semua? Ya dari kelalaian dia. Dan dari hawa nafsu yang kelalaian yang dia miliki itu tadi, wastighalu billahi walahwi. Kenapa? Karena dia sibukkan dia, ya, di dalam main-main dan senda gurau dia, ya. Jadi sudah, orang kalau sudah apalagi waliyadzubillah, sudah, yang penting pantas-pantas sudah, doa ini ya pantas-pantas, ya sholat pantas-pantas, ganti delok wong dan lain sebagainya. Nah itu yang penyakit. Wa zakharifid dunyahu wa tiba'u hawahu. Nah ini dampak daripada ghaflun ghafil itu juga salah satunya mereka ini orang-orang yang mengikuti keindahan atau perhiasan-perhiasan dunia, kemegahan-kemegahan dunia, dan mengikuti daripada hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Nah ini tidak bisa kita cegah itu semua, kecuali kita lawan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah SAW, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asali wala takun minal ghafilin. Dikatakan dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, itu salah satu untuk penangkal juga perintah ini, ya. Dan ingatlah Tuhanmu. Selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Dengan tadarruan wa khifatan, ya, dengan merendahkan dirimu, rendahkan hatimu, dengan dalam keadaan takut.
Ya, dengan kata takut. Tanpa kita bengak-bengok, tanpa kita keras jerat-jerit. Itu. Maka ketika dia sudah yamzaj bainal lahmu wadam, itu yang hebat. Kadang orang itu duduk itu sudah terbiasa memang. Dalam hatinya Allah, 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 ya, terus. Walaupun dia enggak perlu, dia enggak bisa Allah di pasar, Allah, Allah, enggak perlu. Ya. Tanpa engkau harus ingat sama Allah itu dengan pamer atau disebut-sebutkan dan lain sebagainya. Di pagi dan di pagi dan di waktu petang. Ingat terus itu. Ya. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah jadilah engkau orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau waliyadzubillah sudah dalam masuk kategori lalai, ya waliyadzubillah. Itu ya. Ya. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya jangan menjadi orang-orang yang ahli ghaflah. Artinya ini peringatan bukan untuk kepribadian Rasulullah, untuk umatnya. Jadi perintah ini itu untuk umatnya. Resep ini untuk umatnya. Ya. Terus kemudian kama nahau an ta'atil ghafilin. Ya, sebagaimana larangan Allah kepada Rasulullah ini, kepada umatnya juga, untuk taat kepada orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, ya. Wasima'i minhu, dan juga mendengarkan dari orang-orang yang lalai. Jangan coba-coba. Ketika kita mau mendengarkan hujah mereka, artinya mau mentaati mereka. Kita mau mentaati orang-orang yang lalai. Atau mendengar, simak di sini artinya mendengarkan dengan seksama. Artinya mendengarkan bukan ghafil mendengarkan, tapi mendengarkan apa yang dia omongkan. Ya, jangan. Kenapa katanya? Qaulu ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nah, ini perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala ini, jangan kita mentaati siapa orang-orang yang kami lalaikan mereka. Ya, yaitu mereka. Siapa orang-orang? Yaitu mereka orang-orang dulu, orang-orang yang kafir Quraisy dan lain sebagainya, dan juga orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang sudah mempunyai paham di luar dari paham kita dan lain sebagainya. Itu mereka orang-orang yang lalai daripada di dalam hatinya, di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan ada pada urusan-urusan mereka ini, yaitu perkara itu adalah selalu berlebihan. Nah, ini jangan sampai. Jangan kita kadang-kadang kita mendengarkan ada orang ini, oh ya betul, ya. Kadang kita mendapatkan di medsos orang ini caci maki, orang ini tidak sholat, amalannya tidak pas, ya, sholatnya ya bolong-bolong, terus mau kita pegang daripada omongannya itu, ya keblinger kita orang, kita semua akan keblinger. Nah terus apa? Ya sudah, tidak usah didengarkan, tidak usah dianukan. Yang kita dapat ajaran daripada guru-guru kita, daripada para ustadz-ustadz kita, para kiai kita dan sebagainya, ya sudah, itu dari dulu pegang. Jangan ada perkara-perkara baru yang menjadikan kita ini tidak senang dengan kelompok, kita tidak senang dengan seseorang dan lain sebagainya, gara-gara hujah mulutnya orang-orang yang ghafil kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Allah akan melupakan dia. Jangan dipikir terus Allah juga akan melupakan dia. Itu ya, waliyadu billah. Maka insyaallah ini jadi manfaat buat kita, biridha wal inayah
insyaallah qabul lana wa lakum. Allah yaftah alaina wa alaikum futal arifin wa yafaqihna fid din wa alima ta'wil wahdina ila sabil wa anna Allah yuwaffiqana wa yuwaffiqakum fi jamil khairat wal masarat wa jami'u ta'at wa anna Allah yarzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la taj'al minal ghafilin bi khairin wa lutuf wal afiyah wa anna Allah yakhtim lana wa lakum bil husna ba'da tulul umur fi ta'atillah wa ja'al kuburana rawdah min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min khufarin niran wa adkhilna jannata bi ghairi hisab wa la iqab wa la ta'ab wa la azab wa la itab fi jannatil ala firdaus ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa laimatur rasidin wa fa'al kadzalik li walidina walidatina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li muhibbina wa li talamidina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina ala hadhihi wa li jamil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.